Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nek Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video ke-6 saya akan menjelaskan tentang penerapan template property dan CRUD pada data pelanggan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang template dan CRUD ini. Nah, ini akan kita implementasikan ke project kita sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, langkah pertama itu kita disuruh mendownload template yang ada pada link ini. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dan mengekstrak template tersebut. Nah, kemudian kita akan menaruhnya ke dalam Laragon kita seperti ini. Nah, jika diakses, template-nya akan muncul seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Langkah yang kedua, di sini kita disuruh membuka project kita, yaitu membuka VSCODE kita, dan membuat folder baru dengan nama public. Nah, di dalam public ini terdapat folder assets admin. Lalu, kita akan mengcopy bagian IMG, JS, CSS, dan vendor dari template folder ini ke dalam VSCODE kita. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengkopinya. Nah, di sini terdapat CSS, IMG, kemudian JS, dan vendor. Nah, ini vendornya. Oke. Selanjutnya, kemudian kita disuruh membuat folder dengan nama admin di resource view. Kemudian kita disuruh membuat file baru bernama dashboard.blade.php di resource view admin. Saya akan coba buka. Nah, ini dia dashboard Blade. Kemudian kita disuruh mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Kalau saya itu menggunakan dashboard ya. Nah, kemudian kita disuruh ini di bagian rootnya. Ini rootnya. Saya sudah melakukannya di bagian root. Nah, ini dia. Bagian pelanggan. Setelah itu muncul hasil seperti ini juga. Nanti ini banyak gambar ya di sini. Nah, langkah yang ketiga, kita disuruh menyesuaikan direktor untuk CSS, IMG, dan JS kita. Ini nanti kita akan mengkopinya. Nah, kita akan membuat seperti ini nantinya. Ini juga. Kita akan template foldnya sudah kita terapkan. Kemudian kita akan membuat model dan migration. Nah, di sini kita membuat tabel pelanggan dengan tabel pelanggan ya. Kemudian di dalamnya terdapat file migration. Nah, di sini saya sudah membuatnya dan di tabel pelanggan itu sudah ada. Nah, ini dia. Di dalam database terdapat factory dan migration. Nah, di dalam migration inilah dia. Ada tabel create user, kemudian create
check stable, klik job stable, dan create table pelanggan. Nah, ini dia penerapan model dan migrasinya. Lalu di sini kita disuruh mengcopy function up dan down. Di sini saya juga sudah mengcopy-nya, ini bagian public function up dan ini bagian public function down-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat view dan controller untuk menu pelanggan dan dashboard. Nah, langsung saja kita membuat file lagi dengan nama pelanggan. Nah, di sini saya sudah membuat di dalam ini. Nah, di dalam ini ada pelanggan. Kemudian, bentar, sorry, bukan yang ini ya. Bentar. Kita cari ya. Nah, ini dia. Di sini kita disuruh membuat tabel pelanggan. Kita masukkan nama depan, nama belakang, ulang tahunnya, kemudian jenis kelamin dia, kemudian nomor handphone dan emailnya. Nah, setelah itu juga terdapat username-nya. Ada nama, email, dan password dari pelanggan kita nantinya. Nah, sini sudah saya buat. Lanjut. Nah, ini dia ya yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita membuat file lagi di controller dengan nama pelanggan controller min resource. Nah, ini untuk bagian pelanggannya juga. Nah, di sini saya sudah membuat file pelanggan. Ini dia. Di sini terdapat data dari si pelanggan tadi, di mana di dalam controller ini terdapat function index, function create, dan function store untuk si pelanggan. Nah, setelah itu jangan lupa mengimport kelas pelanggan. Nah, kemudian jangan lupa juga membuat root di web kita untuk pemanggilan data pelanggan nantinya. Nah, di bagian root-nya saya sudah buat. Nah, ini dia. Ada pelanggan list dan pelanggan create. Nah, baik, setelah membuat root-nya tadi, kita langsung ke bagian pemanggilan view dan controller untuk pelanggan. Nah, di sini kita disuruh menunjukkan ya folder baru bernama pelanggan. Nah, di dalam folder tersebut terdapat file yang bernama index.blade.php. Nah, langsung kita buka Discord-nya. Dengan nama dia. Ya.
Eh, Setelah itu, kita disuruh copy isi dari dashboard.blade.php, kemudian tambahkan ke index. Nah, di sini saya sudah mengkopinya ya. Ya, dashboard ini kita copy ke index gitu. Ini dia, lumayan banyak. Nah, kemudian kita disuruh menghapus kedua tag div yang ada sehingga seperti ini. Nah, ini sudah. Selanjutnya, nah di sini sudah ada view dari pelanggan kita, kemudian controller pelanggan. Nah, controller pelanggan yaitu ini. Nah, ini dia. Di dalam controller pelanggan terdapat function index, create, dan store. Setelah itu, nah, itu di sini kita disuruh menambahkan menu pelanggan di bagian sidebar-nya. Ini kita disuruh copy ya. Ini saya sudah mengkopinya. Disuruh copy, kemudian kita cek di bagian nah ini dia nav id sidebar menu class sidebar. Oke, sidebar menu dashboard. Nah, pelanggan sidebar text pelanggan. Ini dia. And then ya sama seperti yang tadi. Lakukan hal yang sama pada dashboard.blade.php agar juga tampil menu pelanggan saat mengakses dashboard, namun hapus data aktif pada tag. Oke, kita cek karena saya juga sudah buat. Nah, ini dia. Ini dia. Ada menu sidebar menunya. Oke. Dia ya. Sama seperti di bagian indeks tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat breadcrumb. Nah, ini juga di sini kita banyak ya disuruh. Ini, nah kebetulan saya sudah membuatnya. Jadi secara ringkas saja saya menjelaskannya. Nah, kemudian, nah pada ini breadcrumb. Nah, kita disuruh mengubahnya seperti ini, menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka data file ini. Nah, ini dia. Sudah kita ganti menjadi seperti yang diinstruksikan pada
tugasnya itu mengubahnya dari dari vault menjadi dashboard, kemudian dari transaction menjadi pelanggan. Sudah ya. Ya. Nah, sini terdapat data pelanggan, kemudian list daftar pelanggan yang mengunjungi Ombak Oasis. Oke, lanjut. Tuh. Nah, kita disuruh membuat file baru. Selain terdapat indeks, terdapat juga file baru di bagian pelanggan yang bernama file create. Di sini saya sudah membuat tabel create-nya. Dan kita juga disuruh mengubah dari data pelanggan menjadi tambah data pelanggan, mengubah list seluruh data pelanggan menjadi from tambah data pelanggan baru. Kemudian pada tombol tambah data itu disuruh mengubahnya dari href menjadi root pelanggan list, teks tambah data menjadi kembali, kemudian ubah kelas button success text width menjadi button gray 800. Kemudian hapus tag SFG untuk menghapus icon plus. Nah, ini dia. Ini juga ada. Kemudian kita akan cobanya. Nah, ini dia. Nah, ini. Oh iya, ini juga ada di bagian di bagian pelanggan. Nah, di bagian ini kan kita disuruh tadi tuh membuat model pelanggan yang terdiri dari nama depan, nama belakang, ulang tahun, gender, email, sama nomor HP. Nah, yang menjadi primary key pada file ini itu pelanggan ID dan menggunakan user. User ini biasanya menggunakan nama, verifikasi password dan email. Oke. Saya ulangi ya. Oke, mungkin langsung kita coba saja. Ya, kita buka Laravelnya dulu. Ya. www. Oke, langsung kita masuk ke bagian dashboard. Nah, inilah tampilan halaman dashboard kita. Di sini terdapat dashboard, pelanggan, dan tabel. Nah, kemudian ini dia, sorry ya. Nah, ini dia. Kemudian ada banyak ya. Tuh. Di sini ada foto, tapi saya tidak memasukkannya. Kemudian kita coba beralih ke tabel pelanggan. Nah, seperti ini tabel pelanggan. Muncullah nanti di sini tuh list daftar pelanggan yang mengunjungi Ombak Oasis setelah berkunjung ke Ombak Oasis, ke kolom dana kita tadi. Nah, di sini juga bisa menambahkan tambah data. Di sini ya. Tambah data. Contohnya nih, kita masukkan nama kita. Ini aja. Kemudian
kita masukkan ulang tahun kita yaitu Agustus. Ini ya, di bawah lagi 2005 Agustus tanggal 24. Nah, ini dia. Ada hari, bulan, dan tahun. Kemudian kita masukkan jenis kelamin kita, perempuan, email kita. Oke, nah ini kita masukkan. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu ada first name-nya ada Neng, last name-nya ada Agustiani, birthday-nya ada tahun, bulan, dan tanggal, kemudian jenis kelamin atau gendernya ada perempuan, emailnya ada email saya, dan nomor handphonenya. Nah, seperti itulah tampilan halaman dashboard dan pelanggan, data pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baiklah, cukup sekian hasil dari tugas pertemuan 6 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.